Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kembali kita merenungkan firman Tuhan dari kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-12. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, kita merendahkan diri kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami memohon hikmat dan kebijaksanaan daripadamu. Memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, memberkati jemaat-Mu yang akan mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kekristenan kita hari-hari ini bukannya semakin hari semakin ringan, tapi semakin hari semakin berat. Semakin hari semakin mengalami tantangan dan ujian silih berganti. Tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu, saat ini situasi dan kondisi dunia sedang mengalami kegoncangan. Terjadinya COVID-19 yang masih belum berakhir di muka bumi ini menjadi sebuah pergumulan dan tantangan iman kita bersama. Bahwa ada banyak di antara kita yang mengalami keputusasaan. Ada banyak di antara kita yang memiliki iman pasang surut. Yang artinya kadang-kadang kita percaya kepada Tuhan dan kadang-kadang kita tidak percaya kepada Tuhan. Itu adalah hal yang wajar dan manusiawi Bapak Ibu. Karena setiap kita akan mengalaminya. Bapak Ibu, dalam kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10 yang saya buatkan tema untuk kita semua, dasar kekuatan orang percaya. Dalam situasi dan kondisi jemaat Efesus yang kita baca pada hari ini, mengalami kegoncangan dan pergumulan yang luar biasa di bawah kekaisaran Nero pada saat itu, yang dipimpin oleh seorang pelayan Tuhan, yaitu Timotius. Tentu saja pergumulan dan tantangan itu menjadi sebuah pergumulan yang sangat berat bagi jemaat, terutama bagi Timotius sebagai seorang pelayan Tuhan, di mana ada banyak sekali jemaat yang mengalami keputusasaan dan kegoncangan iman. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, dalam situasi yang seperti itu, Rasul Paulus tidak melepaskan tangannya terhadap anak rohani yang ia kasihi, yaitu Timotius. Ia memberikan dasar kekuatan bagi Timotius untuk melayani jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Sehingga ia kuat, ia tidak malu untuk memberitakan kebenaran tentang Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, dasar kekuatan iman Timotius juga menjadi sebuah dasar kekuatan iman bagi jemaat Tuhan di kala itu. Saya mengambil dua ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-7 menjadi dasar bagi kita untuk kita dapat berefleksi dari firman Tuhan malam hari ini. Apa dasar kekuatan iman kita? Ayat yang ke-9 saya baca untuk kita semua pada malam hari ini. Ayat yang ke-9, 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Artinya, yang pertama, dasar kekuatan yang dimiliki oleh Timotius berasal dari surat yang dikirimkan oleh Rasul Paulus, ialah Rasul Paulus menekankan kepada Timotius bahwa kehidupan kita adalah hidup karena kasih karunia Allah. Kita hidup karena kasih karunia Allah, kita diselamatkan. Dunia boleh menghadapi pergumulan dan permasalahannya. Namun satu hal yang perlu kita pegang sebagai orang-orang percaya menjadi dasar kekuatan iman kita juga adalah hidup kita adalah karena kasih karunia Allah semata. Kita diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan, kehebatan, kegagahan kita. Namun hanya karena kasih karunia Tuhan
yang memampukan kita untuk dapat menjalani kehidupan ini. Itu dasar yang pertama. Lalu yang kedua, saya ambil dari ayat yang ke-7, akan saya baca untuk kita. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah memberikan 3 hal dalam ayat yang ke-7 ini sebagai dasar kekuatan juga bagi kita. Pertama, Allah memberikan kekuatan. Kekuatan itu berasal daripada Allah sendiri. Dan kekuatan itu diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Lalu yang kedua, Allah memberikan kasih. Kasih di sini menunjukkan kasih Allah. Kasih Allah yang kekal. Kasih Allah yang telah nyata dilakukan oleh Allah sendiri. Sebelum kita mengasihi Allah, Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan kasih yang diberikan Allah dalam diri Yesus Kristus menjadikan bukti bagi kita bahwa apapun yang terjadi dalam keadaan hidup kita, kita boleh bermusuhan dengan orang lain, namun karena kasih Allah, kita mampu untuk mengasihi orang yang tidak kita sukai sekalipun. Lalu yang ketiga, dasar kekuatan dalam ayat yang ke-7 ini adalah Allah memberikan ketertiban bagi kita. Yang artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kehidupan kita serba tertib, serba teratur. Bahwa kehidupan di dalam masyarakat yang serba teratur. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita diperhadapkan dengan sebuah keadaan new normal atau kehidupan baru. Kita dituntut untuk hidup teratur dan tertib. Ini juga yang diinginkan oleh Allah dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan dasar kita dalam menghadapi kehidupan ini adalah ada dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Kita diperhadapkan dengan sebuah situasi dan kondisi yang begitu tidak memungkinkan kita. Ingatlah, jika Tuhan izinkan banyak hal terjadi dalam hidup kita, kesukaran, kesakitan, bahkan sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, kedukacitaan, ingat satu hal, dasar kekuatan kita hanya datang daripada Allah sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, sungguh Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan boleh mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon Tuhan kembali memberkati kami, sehingga kami boleh melakukan setiap hal yang Tuhan inginkan kami lakukan. Dasar kekuatan iman yang kami peroleh bukanlah dari dunia ini, melainkan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.